Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah presentasi terkait dengan studi kelayakan investasi untuk mata kuliah ekonomi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sohib Hasan dan dibimbing oleh Bapak Bakri Rio Rahayu. Saya berasal dari Teknik Mesin Universitas Mercu Buana Bekasi. Bab pertama, untuk pendahuluan. Di dunia investasi berkembang secara sangat cepat, mulai dari investasi berskala kecil maupun berskala besar. Semakin banyak orang yang mengetahui cara investasi, ini membuat pengetahuan dan kemampuan dari seseorang lebih meningkat. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan ilmu untuk mengetahui bahwa investasi yang akan dikerjakan akan berpotensi menguntungkan ataupun tidak. Tujuan dari presentasi ini adalah dapat mengetahui cara menghitung kelayakan proyek, kemudian mengetahui bahwa proyek tersebut profit atau tidak. Batasan masalah. Teori yang digunakan dalam metode ini adalah kelayakan investasi. Bab 2, pembahasan. Di sini akan dijabarkan beberapa teori mengenai bagaimana cara menilai kelayakan investasi. Yang pertama menggunakan payback period atau yang disebut dengan PP. Pengertian payback period adalah perhitungan yang menunjukkan lama waktu atau biasanya dalam beberapa tahun suatu investasi akan bisa kembali. Payback period diperlukan untuk menunjukkan perbandingan antara initial investment dengan aliran kas tahunan. Untuk cara menghitungnya ialah apabila payback period kurang dari suatu periode yang telah ditentukan, maka proyek tersebut bisa diterima. Namun, jika sebaliknya, proyek tersebut ditolak. PP ini salah satu metode untuk mengukur kecepatan kembalinya dana investasi dengan rumus nilai investasi awal dibagi arus kas kemudian dikali 1 tahun. Yang kedua, NPV atau disebut dengan Net Present Value. Nah, NPV di sini adalah selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah disesuaikan dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital sebagai faktor diskon. Untuk sebuah bisnis, fungsi NPV untuk mengukur kemampuan dan peluang sebuah perusahaan dalam menjalankan investasinya hingga beberapa tahun yang akan datang, yaitu ketika nilai mata uang berubah dan berdampak pada arus kas perusahaan. Untuk menghitungnya ada 2 tahap. Tahap pertama adalah menghitung PV atau present value dari total pengeluaran per tahun dan PV untuk keuntungan per tahun. Untuk tahap kedua, dengan menjumlahkan masing-masing PV total keuntungan dan PV total pengeluaran, kemudian mencari selisih antara keduanya. Nah, di sini yang ketiga, Profitability Index. Metode ini digunakan untuk membandingkan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. PI harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Rumusnya dapat kita lihat bersama. PI yaitu nilai aliran kas masuk dibagi dengan nilai investasi. Jikalau untuk nilai PI lebih dari 1, maka investasi itu adalah dapat dijalankan. Maaf, ini salah. Kemudian, jika PI kurang dari 1, investasi itu tidak layak dijalankan. Nah, kelebihan PI itu adalah memberikan presentasi ke depan untuk cash initial, kemudian sudah dapat mempertimbangkan cost of capital dan sudah mempertimbangkan time value of money dan mempertimbangkan semua cash flow yang ada. Kemudian internal rate of return. Di sini biasanya orang-orang memanggilnya IRR. Ini adalah indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. IRR juga dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih di masa yang akan mendatang. Nah, selanjutnya adalah
BEP ini yang sering dipakai. BEP ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang. Nah, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. BEP dan analisa hubungan biaya volume laba merupakan teknik dan perencanaan dalam jangka pendek dengan berdasarkan analisis pada variabilitas penghasilan, penjualan, ataupun biaya tahapan terhadap volume kegiatan. Nah, selanjutnya average rate of return. Di sini adalah tingkat pengembalian rata-rata. Metode ARR digunakan untuk menilai profitabilitas investasi berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tahunan. Selanjutnya, analisa sensitivitas. Di sini adalah teknik yang digunakan untuk menentukan bagaimana perbedaan nilai variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen tentunya berdasarkan seperangkat asumsi yang diberikan. Teknik ini digunakan dalam batas-batas tertentu yang bergantung pada suatu atau lebih variabel input, seperti efek perubahan suku bunga terhadap harga obligasi. Equivalent Internal Rate of Return atau disingkat dengan EIRR. Di sini adalah pengukuran yang digunakan untuk memperkirakan nilai investasi yang potensial. EIRR ini juga diartikan sebagai tingkat pengembalian tahunan yang diharapkan dari suatu investasi. Contohnya, investasi sebesar 500.000 dengan memiliki IRR 22%. Artinya, tingkat pertumbuhan per tahunnya adalah 22%. Singkatnya, IRR adalah tingkat pertumbuhan dari efisiensi investasi. Semakin tinggi IRR ini, maka semakin tinggi pula tingkat investasi yang dapat ditanamkan. Jadi lebih untung jikalau untuk nilai di sini itu lebih besar. Nah, kemudian untuk bab selanjutnya, kesimpulan dan saran. Dari penjelasan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa saat akan melakukan investasi mulai dari skala kecil maupun hingga ke skala besar, diharapkan dari semua pihak dapat menerapkan teori-teori yang telah disampaikan dengan tujuan dapat memperoleh untung dari investasi tersebut.